Halo, balik lagi di podcast Buka Buku Lalu Baca. Kali ini aku akan bahas buku kumpulan puisi yang berjudul Terdepan, Terluar, Tertinggal, Antologi Puisi Obskur 1945 sampai 2045, karya Martin Suryajaya, yang telah diterbitkan oleh Anagram cetakan pertama bulan Agustus tahun 2020. Konon, buku ini memang ada sangkut pautnya dengan novel Kiat Sukses Hancur Lebur, karya Martin Suryajaya pula sebelumnya. Biasanya, kalau kita baca buku kumpulan puisi, ya isinya itu pasti puisi. Memangnya apalagi ya? Di dalam terdepan, terluar, tertinggal, kita akan mengenal kata obskur, yang dimaksudkan dengan arti tidak jelas, samar-samar, lalu dipertegas dengan subjek seorang penyair karena kiprahnya tidak diketahui banyak orang. Selanjutnya, bagaimana dengan cover dan ilustrasi potret dalam buku ini? Penataan artistik pada cover sesuai dan berkaitan dengan nasib kehidupan kepenyairan di dalam isi buku ini. Untuk ilustrasi potretnya cukup menarik dan terkesan tergesa-gesa dan terkesan ya sudahlah, mungkin ledakan visual atau kebanyakan informasi tak terduga dan begitu cepat ini karena berjalannya revolusi industri yang sudah ada dari era 90-an, di mana internet sudah memasuki wilayah tertentu, ibu kota misalnya, sebelum pindah. Efek dari era disrupsi ada hal positif dan negatif di berbagai lini, bahkan berdampak bagi kesusastraan di negeri ini juga. Beberapa terpaksa lari dan bergaya lincah, dan sesekali kembali ke jalan tradisi. Seperti pada ilustrasi potret, hasilnya seperti gambaran anak kecil yang terkesan naif. Selanjutnya, tahun 2045 menjadi kumpulan angka imajiner mengenai masa depan Indonesia dari road mapping revolusi industri 4.0 terhadap kesusastraan itu sendiri. Di dalam buku ini kita akan mengenal seorang sarjana sejarah yakni Sulaiman yang meneliti dan mengumpulkan karya dari 18 penyair obskur yang ia kurasi sesuai seleranya sendiri. Lantas dalam epilog buku ini ada Laura Putri Lasmi. Dugaan saya Laura adalah seorang kritikus sastra sekaligus aktivis yang membentangkan cara berpikir Sulaiman dan Laura sendiri. Setelah saya membaca buku ini, rasanya memang fiksi. Saya pikir Martin Suryajaya akan berpuisi, ternyata malah melalui Sulaiman. Puisi-puisi ini sengaja dikumpulkan dari 18 penyair, meskipun Sulaiman sarjana sejarah, tetapi dari pengalaman Laura, Sulaiman tak benar-benar menyuntingnya dengan benar. Sengaja seenaknya sendiri merekonstruksi, mungkin karena dalil hipersiklikal, tuntutan dari revolusi industri 4.0. Lalu Laura berpikir Sulaiman ada gangguan kejiwaan. Saya rasa begitu. Saya juga cukup ragu sih sebenarnya. Tapi saya pikir itu siasat bertahan bagi sarjana berpendidikan tahun 2045 di dunia Sulaiman. Lantas, gara-gara Laura aku jadi ingat buku Krisis Kebebasan dari Albert Camus, bahwa Sulaiman memang berusaha meneliti dan mempublikasikan buku itu
karena mengapresiasi karya-karya para penyair obskur meskipun mengkurasinya dengan seleranya sendiri. Aku rasa Laura juga keren memberikan beberapa catatan penting dalam penyuntingan itu. Jadi lebih detail. Lalu, ada kenyataan di dalam fiksinya Martin Suryajaya. Apalagi bagi Miguel de Cervantes, yakni Don Quixote dari La Mancha. Aku pikir Sulaiman memang sengaja mencari-cari konflik saja. Walaupun Laura bilang Sulaiman adalah seorang arsiparis narsisis. Dan aku rasa Sulaiman sudah mempersiapkan diri untuk disebut-sebut sebagai Mesayah tahun 2045. Meskipun Laura telah terus terang bahwa para penyair obskur memang malu-malu, tidak kompeten, atau mungkin terlalu memperhitungkan efek terkenal. Jadi jika ingin berkarya ya harus berkompeten. Setidaknya nanti akan mengubah situasi kesusastraan di negerinya sendiri. Mungkin. Kemudian, andai saat mengkritik, Laura juga melakukan pendekatan psikologi analisis terhadap Sulaiman sebagai hal kemakluman bahwa sebenarnya ia normal-normal saja. Hanya saja sengaja jadi terasa gila. Ia seperti Urganda si penyihir yang dapat berganti penampilan semaunya. Saya saja sebagai pembaca juga memaklumi semua penulis fiksi yang mampu menciptakan karakter-karakter tokohnya sesengaja apapun itu. Aku pikir ya pantas Sulaiman dapat kritikan pedas dari Laura. Kan Sulaiman penyunting, bukan penulis fiksi. Yap. Cukup sekian podcast Buka Buku Lalu Baca. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dalam pembahasan buku kali ini. Ya, seperti pada umumnya, sebuah buku memang untuk dibaca ya. Tidak sulit juga melawan selera dan rasa dalam membaca sebuah genre buku. Tinggal baca aja. Ini adalah sebuah mindset mendoktrin diri sendiri dalam hal membaca buku. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di lain waktu.